setelah ditelepon, waktu itu masih teleponan kan. Terus Nabila tuh mendapatkan 2 video masuk ke WhatsApp Nabila. Nah 2 video ini yang pertama, dan akunnya Nabila udah dipegang si penipu. Nah si penipu di sini bisa belanja sepuasnya, bahkan bisa maksimal 50 juta. Halo, assalamualaikum sobat RTV. Kali ini kita sudah kedatangan bintang tamu dan namanya Kak Nabila. Dan Kak Nabila ini punya pengalaman yang bisa jadi edukasi ya buat kita semua. Karena apalagi buat kita gitu ya, kaum perempuan gitu ya, Kak Nabil ya, yang suka belanja gitu. Bener banget. Ini bisa jadi edukasi banget buat kita. Dan di garis bawahi Kak Nabila mau hampir tertipu berapa puluh juta? 50 juta. 50 juta. Wow. Langsung aja kita kepoin gimana sih pengalamannya nih. Gimana Kak Nabila kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana sih ceritanya sampai mau ditipu sampai 50 juta itu? Tapi sebenarnya gini, kita pengen tahu nih kalau Kak Nabila itu sebenarnya jualan all shop ya. Iya. Itu sejak kapan sih gitu? Nah, jadi Nabila itu, Mbak, jualan sejak SD. Oh SD udah jualan? Iya kelas benar. berapa waktu itu? Kelas 3. Kelas 3. Pertama kali jualan apa sih waktu itu? Nah, waktu itu Nabila jualan permen. Permen. Tapi permennya itu waktu itu harganya sekitar 500-an. 500-an. Ordernya di mana tuh Nabila? Nah, waktu itu Nabila itu ordernya bukan di online shop, tapi ke pasar. Oh, berangkat ke pasar sendiri berarti? Pasar tradisional. Sendiri belinya. Tapi waktu itu kan bareng sama bapak nih. Jadi Nabila sebelum berangkat sekolah, Nabila ke pasar dulu. Setiap hari kayak gitu? Setiap hari kayak gitu, karena setiap hari emang ludes laku semua. Alhamdulillah. Laris ya. Dia pintar dari kecil berarti marketingnya. Dagang gitu ya dari kecil ya. Emang sebelumnya sih di rumah buka toko, jualan jajan gitu. Jadi mungkin hobinya orang tua bisa turun ke Nabila gitu. Iya. Maksudnya gini, pertama kali banget gitu, apa sih yang ada di pikirannya Nabila waktu itu? Oke, aku mau jualan nih kayak gitu. Dengan usia Nabila yang waktu itu masih kecil kan, masih kecil banget gitu. Biasanya kan kalau semasa kecil gitu suka main ya gitu. Tapi Nabila waktu itu pengen banget punya penghasilan sendiri, udah megang uang sendiri gitu. Jadi itu bisa buat tambahan jajan gitu. Misalkan Nabila dapat sangu nih 1.000. Nah Nabila pengen megang lebih dari 1.000. Jadi Nabila gimana caranya buat nambahin uang jajan Nabila gitu, tanpa minta lagi ke orang tua gitu. Wow, masih kecil udah kayak gitu ya pemikirannya, keren nih udah nih. Nah waktu itu jualan di kelas 3 SD gitu, dan teman-teman suka banget gitu ya, dan banyak gitu pas istirahat nimbrung semuanya ke Nabila. Padahal ada kantin sekolah. Gitu. Tapi teman-teman beli ke Nabila gitu. Karena waktu itu kan di kantin sekolah gak ada jajanan permen kayak gitu. Jadi Nabila itu seakan-akan nyari yang ekstrim, permen yang ekstrim yang jarang dicari sama teman-teman. Tapi gini, pernah nggak sih ditegur guru? Kan biasanya kan kalau masih SD itu kan takutnya guru tuh merasa kalau kita sambil jualan tuh terganggu. Pernah nggak sih ditegur gitu sama guru? Waktu itu kan emang ada peraturan sekolah kalau nggak boleh jualan. Tapi karena Nabila itu mikirnya gini, walau dilarang jualan karena udah ada kantin sekolah. Tapi kalau kalau gak jualan Nabila gak dapat uang kan. Nah Nabila bikin trik, yaitu ketika istirahat. Ketika istirahat Nabila berjualan. Nah waktu itu Nabila tuh diam-diam jualannya. Kan kalau istirahat gak ada guru. Guru pada ke kantor semua kan. Nah dilarang itu ketika Nabila jualan waktu belajar. Waktu belajar itu kan bakalan ditegur, bakalan mengganggu pelajaran seperti itu. Nah jadi ketika istirahat Nabila ya menawarkan ke teman-teman, bahkan ada temannya Nabila yang baik banget membantu Nabila jualan. Dibantu justru ya. Nah waktu itu Nabila keluar kan, terus sama teman Nabila itu Nabila dicari. Nabila nih ada yang membeli permen, bilang gitu. Oh ya sudah, Nabila seneng akhirnya dibantu sama teman-teman gitu. Support gitu sekarang ya. reseller lah gitu reseller, ya. Benar. Berarti bentar nih dari dulu sudah punya resellernya. Tapi pendapatan Kak Nabila dulu waktu kelas 3 SD itu bisa sampai mencapai berapa sih terbanyaknya? Yang sampai wah jadi tambah semangat tuh Kak Nabila buat jualan kayak gitu. Berapa sih? Nah waktu itu kan
permennya anggap 500-an nih. Nah, sebungkus itu kalau nggak salah isinya 20 bungkus. Oh, isi 20 bungkus. Nah, jadi ya 20 bungkus kali 500, 10.000. Ya, sekitaran itulah. Sekitar itu udah happy banget ya. Iya. Ya, semasa kecil kan dapat 10.000 udah seneng banget, udah bisa beli Itu apa? per hari ya? Per hari. Per hari Lumayan loh, 10.000. untuk Wah, ukuran anak lumayan. SD dapat penghasilan segitu tuh lumayan. Iya. Kipas-kipas duit dulu. Nah, dari situ langsung masih aman ya, belum kena tipu di situ. Masih aman karena kan SD nih. SD. Apalagi jualannya sistem tradisional offline gitu. Nggak order ke toko-toko lain kan. Nah, waktu itu Nabila dimulai SD, cuman Nabila startnya di SD dan berhentinya di kelas 4. Oh, berhenti di kelas 4. Kelas 4 Karena waktu itu kelas 5, kelas 6 itu Nabila fokus belajar. oh, jadi Mau memanage ujian juga gitu ya? Iya. gitu. Kan kalau kelas 5, kelas 6 udah fokus belajar dan mau apa ya? Melangkah SMP ke ya? SMP. Jadi fokus belajar, akhirnya Nabila cuman berjualan di kelas 3 sama kelas 4. Gitu. Cari aman lah gitu biar gak mengganggu pelajaran. Terus lanjut jualan lagi ketika Nah, ketika itu lanjut SMP, SMA, Nabila vakum. Vakum nggak jualan karena emang pelajarannya berat. Jadi kalau mikir uang, mikir belajar kayaknya agak Bingung juga berat gitu gitu ya. Iya, gitu. Walaupun seorang siswa kan emang tugasnya belajar, bukan mencari uang. Iya, bener-bener. Nah, waktu itu vakum SMP, SMA dan lanjut kuliah, baru Nabila lanjut lagi berjualan. Oh, berarti lanjut laginya pas kuliah. Pas kuliah. itu offline lagi atau online? Offline, online, dua-duanya jalan. Iya. Dianya jalan gitu. Kalau kuliah itu Nabila offline-nya gini. Misalkan nih ada teman-teman ataupun orang lain yang jualan makanan ya seperti ayam geprek. Nah, di situ Nabila mencoba posting ayam gepreknya seakan-akan Nabila jadi resellernya dia. Tapi Nabila ngambil untung dari orang itu gitu. Jadi Nabila seakan-akan menjualkan ayam gepreknya, terus Nabila tawarkan ke teman-teman. Setelah itu Nabila antarkan ke teman Nabila yang beli gitu. Iya, bener. Pinter juga ya dia sistemnya gitu. Tapi gini, untuk mencari pelanggan baru lagi kan pasti itu susah gitu, nggak gampang. Caranya Kak Nabila sendiri tuh kayak gimana sih gitu? Ya. Jadi awal-awal itu customernya Nabila sedikit banget. Apalagi kontak WhatsApp-nya Nabila sedikit. Nah, Nabila punya trik kayak gini. Nabila kan punya grup nih, entah grup kelas, grup sekolah, grup-grup yang lainnya. Kan biasanya teman-teman itu banyak yang nggak kenal sama Nabila. Cuman Nabila CP satu-satu. Misalkan gini, Assalamualaikum Kak, save ya, saya Nabila Ulsup misalkan. Untuk menambah temen ataupun ya relasi atau apa gitu, Mbak. Nah, dari situ kan temenan udah, Mbak. Temenan. Terus di story kan mereka pasti ngelihat storynya Nabila. Jadi otomatis mereka tertarik ke jualannya Nabila gitu. Menambah kontaknya Nabila di WhatsApp. Jadi sama Nabila itu di CP semua. Walaupun di grup itu anggap 1.000 kontak. Jadi sehari itu entah 100 Sebarkan di gitu. CP, 200 orang di CP gitu. Jadi ya intinya sedikit demi sedikit akhirnya banyak yang beli ke Nabila gitu. Awalnya sepi, Mbak. Sepi banget. Tapi gitu. pernah nggak sih pas waktu kamu pesan kayak gitu, terus pas apa sih, atau dengar Nabila tuh pernah selentingan omongan apa sih kayak ngirim hal yang nggak penting kayak gitu kan? Setiap orang kan kebetulan beda-beda ya soalnya. Bener. Pernah nggak sih? Pernah karena pengalaman sendiri. Misalkan nih ada nomor baru, ngechat Nabila agak risih. Ini ngapain ya ngechat Nabila gitu, sedangkan gak ada tujuan apa. Tapi kenyataan sekarang, pengalaman diri sendiri, Nabila ngechat ke orang-orang yang gak dikenal. Ya gak apa-apa, gak masalah. Yang penting Nabila gak melakukan hal-hal yang buruk kan gitu, cuma menambah relasi gitu. Nggak sampai neror Iya, gak sampai menipu lagi ya kan. Oke, terus awal ditipunya ketika offline apa di online? Online. Oh, justru Iya. di online-nya Iya. ya. Oh. Jadi awal-awal Nabila itu jualan offline yang mempromosikan jualan teman. Setelah itu online-nya Nabila itu ngorder di aplikasi. Lewat aplikasi. Aplikasi. Kan aplikasi nih banyak nih, ada Lazada, OLX, ada Shopee. Nah, waktu itu Nabila ngorder sendiri ke aplikasi Shopee. Oh, di Shopee ya Di kebetulan. Shopee.
Nah itu alurnya gimana waktu itu? Awal mau ditipunya. Yang mau ditipu. Nah jadi tuh gini, yang awalnya mau ditipu tuh Nabila ada telepon masuk. Telepon masuk. Lewat WhatsApp. Nomor pribadi kayak gitu. Nomornya itu bukan pribadi, tapi ada 11 huruf. Cuman gitu. Seakan-akan kayak nomor kantor. 11 angka. 11 angka maaf. Iya, ada +133 berapa gitu. Kayak telepon kantor gitu ya. Iya, benar. Makanya lebih percaya gitu. Lebih percaya. Jadi ketika ditelepon Nabila diangkat waktu itu siang hari dan kebetulan tahun ini yang ditipu Nabila. Bulan Januari tanggal 9. Iya. Bulan Januari tanggal 9 Nabila ditelepon siang hari sekitaran jam 2. Terus dia mengatakan bahwa ini dari pihak Shopee, perusahaan Shopee. Nabila percaya karena dilihat dari nomornya emang kayak nomor kantoran gitu, bukan nomor biasa. Nah setelah itu ditelepon bahwasannya Nabila ini mendapatkan hadiah. Pemenang mendapatkan 2 juta dan Nabila urutan ke-7 dari 10 pemenang katanya. Pemenang karena dalam rangka apa itu? Nah itu tidak jelas. Cuman mengatakan bahwa Nabila mendapatkan uang 2 juta dari mungkin ada program dari Shopee gitu ya, kurang tahu program apa. Cuman yaitu mendapatkan 2 juta dan hasil rekaman teleponan Nabila sama orang itu bakalan ditayangkan nanti di live streaming Shopee pada pukul 9:30 malam katanya. Gitu. Terus Nabila langsung percaya nih kan? Percaya karena seakan-akan ini merupakan perusahaan Shopee gitu yang nelpon sendiri. Oh gitu ya. Karena kan langsung nelpon gitu. Biasanya kan kalau penipuan gitu dapat SMS gitu. Itu kan yang agak kurang terpercaya gitu. Terus abis itu disuruh ngapain tuh ketika ditelepon? Setelah ditelepon, waktu itu masih teleponan kan. Terus Nabila tuh mendapatkan 2 video masuk ke WhatsApp Nabila. Nah 2 video ini yang pertama videonya ibu-ibu, yang kedua videonya cowok ya masih remaja gitulah. Nah mereka ini mengatakan bahwa terima kasih kepada Shopee karena saya sudah mendapatkan uang 2 juta. Tambah yakin Nabila karena kan udah ada video gitu, udah ada bukti video. Jadi orang yang nelpon Nabila itu bilang ke Nabila, Mbak nanti kalau udah dapat uang 2 juta Mbak nanti bikin videonya juga ya seperti ini. Oh baik Kak, bilang gitu kan. Mas, orang pasti seneng kan kalau dapat uang gitu. Apalagi ucapan terima kasih untuk menghargai pemberiannya. Nah setelah itu, setelah selesai tiba-tiba ada notif SMS masuk. SMS biasa masuk, di situ ada SMS dari Uangku. Uang kan di sini ada itu ya, aplikasi Uangku, OVO, Dana, link aja gitu ya. Untuk uang ya, untuk menampung uang ya. Benar. Terus di situ ada SMS, ada masuk kode verifikasi atau OTP. Nah, terus yang nelpon ini mengatakan bahwasannya disuruh bilang berapa kode verifikasinya di Uangku. Karena kebetulan Nabila nggak punya aplikasi Uangku, akhirnya Nabila cuma ngasih tahu kodenya. Dikasih tahu udah nggak berhasil kan karena Nabila nggak punya aplikasinya. Setelah itu masuk lagi SMS dari link aja. Ada kode verifikasinya juga. Dan kebetulan Nabila punya aplikasi link aja dan dikasih tahu nih sama Nabila kode verifikasinya. Kalau nggak salah 6 digit. Udah dikasih ya sekian dan akhirnya ada notif lagi, tapi notifnya dari aplikasi link aja. Notifnya itu berisi gini, bahwasannya pin link aja salah. Jadi pinnya Nabila sudah salah karena sudah diotak-atik sama si ini yang nelpon Nabila. Sorry kita cut nih ya. Maksudnya gini, aplikasi itu kan link aja atau Uangku itu ada SMS masuk atau mengatasnamakan Uangku atau itu atau gimana? Atau namanya itu langsung link langsung mengatasnamakan aplikasi link aja dan Uangku gitu. Jadi untuk verifikasi passwordnya gitu ya? Yang mau masuk ke aplikasinya gitu. Setelah masuk ke link aja itu dia kan nggak bisa karena pinnya sudah salah. Setelah itu dia mencoba ke lainnya, ke OVO dan Dana. Karena OVO dan Dana Nabila gak punya aplikasinya, dia ya percuma gitu, gak bisa masuk ke akunnya Nabila karena Nabila gak punya akun OVO dan Dana gitu. Nah setelah itu, setelah masuk
SMS, terus di situ orangnya tuh menanyakan Nabila menggunakan ATM apa atau bank apa. Karena keempat itu nggak ada yang Nggak berhasil sukses, gitu ya, jadi minta merambat ke rekening ATM. bank. Rekening, ya benar. Rekening. Cuman Nabila mikir gini, loh ini ngapain sih orang yang nelpon Nabila ini nanya Nabila kode verifikasinya. Kan ini seharusnya yang transfer kan orang itu ke Nabila, bukan Nabila yang transfer ke gitu. Jadi setelah itu dikasih tahu lah Nabila kalau menggunakan Bank Syariah Indonesia BSI. Nah waktu itu kebetulan Nabila punya mobile banking. Dan waktu itu Nabila juga punya 2 ATM sama-sama BSI, cuman satunya gak ada saldonya, satunya nggak ada. Nah setelah itu sama yang nelpon itu disuruh bilang apa aja fitur yang ada di mobile banking. Nabila sebutin nih satu-satu, ada top up e-wallet, ada pembayaran, ada pembelian. Nah waktu itu Nabila disuruh buka top up e-wallet. Nah di situ banyak macamnya, ada Dana, ada OVO, ada ShopeePay, pokoknya intinya sistem pembayaran lah gitu. Setelah itu dia bingung sendiri, nggak tahu mau ngapain gitu. Karena kan nggak tahu ke mobile banking BSI. Iya jarang ya. Ya mungkin lebih tahu ke bank-bank konvensional gitu kan. Nah setelah itu suruh balik ke fitur pembayaran. Nah di fitur pembayaran di situ kan banyak macamnya juga, kayak kita bisa bayar BPJS, PLN, haji dan umroh gitu. Dia tambah bingung. Akhirnya Nabila suruh balik lagi ke top up e-wallet. Nah di situ Nabila disuruh klik OVO. Klik OVO, di situ disuruh masukkan nomor HP. Masukkan sama Nabila nomor HP Nabila. Setelah itu masukkan kode verifikasi, karena kan kebetulan di situ masuk notif nih, SMS kode verifikasi dimasukkan. Karena kodenya ada 6 digit. 6 digit kan kalau dinominalkan ratusan ribu nih. Nah di situ seketnya Nabila hampir 500, 477 sekian. Di situ dimasukkan dan ada biaya adminnya juga. Biaya admin di situ udah tertera kan kalau di mobile banking, dan ada klik selanjutnya. Emang disuruh klik sama orang yang nelpon Nabila itu, suruh klik. Akhirnya Nabila manut kan, diklik selanjutnya, diklik, akhirnya nggak berhasil. Ada notif bahwasannya saldo Nabila tidak cukup. Untungnya ya. Untungnya. Tapi itu kan yang diinputkan nomornya Kak Nabila. Iya. Mungkin kemungkinan nanti setelah di top up nanti suruh transfer gitu. Iya, kemungkinan bener, seperti itu ya. bisa. Karena kan yang diinputkan pertama nomornya Kak Nabila. Iya. Tapi sebenarnya agak itu sih si orang ini, soalnya gini, Nabila kan nggak punya aplikasi OVO. Kenapa transfer ke OVO sedangkan nomornya pakai nomor Nabila? Nabila cuma punya link aja kan gitu. Jadi otomatis ya yang mau menipu Nabila juga agak kurang itu sih. Kurang lengkap lah ya aplikasinya si penipu gitu. Iya bener, kurang lengkap. Nabila kan cuma punya link aja, jadi otomatis mau dikirim ke OVO Nabila gak punya aplikasinya, sedangkan nomornya nomor Nabila kan gitu. Dan bersyukur juga waktu itu Nabila mencoba pakai ATM yang gak ada saldonya sih. Coba ada yang ada saldonya, habis ludes. Tapi gini waktu itu yang ada di pikirannya Kak Nabila apa sih, akhirnya bisa nurut aja gitu ngikutin, atau memang curiga tapi tetap ngikutin alurnya? Nah, kecurigaan banyak waktu itu Bang. Dari awal sudah curiga. Cuman Nabila manut karena ya mendapatkan uang 2 juta kan lumayan besar nih. Iya, bener, karena di pikiran setiap orang pasti uang dan uang. Nah Nabila manut, cuman Nabila agak punya trik. Intinya Nabila jangan sampai rugi lah gitu. Iya benar. Tetap ya sistem penjualan. Iya. Tapi kan waktu itu disuruh transfer. Top up ya, top up. Nah itu kan rugi sebenarnya. Rugi. Tapi nggak rugi. Cuman kan Nabila pakai yang nggak ada saldonya. Oh yang nggak ada saldonya. Nggak ada saldonya. Gitu mencoba. Tapi gitu. tetap yang aman gitu yang ya. Aman, jadi aman. Nggak ada isinya. Nabila manut, cuman cari trik lain. Oh iya. Gitu. Nah itu setelah nggak bisa karena sudah cukup, terus ngapain tuh waktu itu? Nah setelah itu, setelah itu ya Nabila tuh nelpon masnya Nabila nih. Karena masnya Nabila selalu ngewanti-wanti Nabila karena banyak penipuan. Nelpon, Mas ini ada yang nelpon Nabila nomornya sekian. Terus masnya Nabila itu bilang gini, coba kirim nomornya.
Dikirimlah sama Nabila nomornya. Setelah itu dicek sama masnya Nabila, ternyata ini benar penipuan, bukan dari pihak Shopee-nya. Dan masnya Nabila bilang kalau memang dari pihak Shopee, itu biasanya kan kalau ada WA masuk nih, di atasnya ada kata Shopee, terus ada centang biru, centang apa, itu kan resmi emang dari Shopee. Setelah itu kalau emang kamu pemenang juara, biasanya ada link atau website resminya. Di sini kan cuma antara ucapan dengan ucapan gitu. Jadi ya ini merupakan penipuan gitu. Nah, setelah nelpon, pas masnya Nabila itu bilang disuruh blok aja nomornya. Tapi Nabila pengen tahu dulu alurnya dia seperti apa. Lah, mulai ngikutin. Iya, sampai akhir bagaimana ceritanya gitu. Jadi sama Nabila belum diblok. Ini masih nelpon, masih teleponan sama si penipu ini. Cuman sambil lalu Nabila ngambil HP lain untuk nelpon masnya Nabila. Akhirnya benar ini merupakan penipuan. Setelah selesai dari SMS, kode verifikasi, terus mobile banking, akhirnya pindah ke akun Shopee. Langsung ke akun Shopee. Karena di akun Shopee di sini kalau ngedaftar itu kan selain pakai email, bisa pakai nomor HP. Nah, si penipu ini masuk akunnya Nabila, sudah masuk. Akunnya Nabila dipegang dia. Menggunakan nomor HP Nabila. Jadi akunnya sudah dipegang Nabila. Nah, di akun Shopee di sini ada yang namanya Shopee Pay. Nah, Shopee Pay ini merupakan sistem pembayaran ketika kita check out barang. Nah, biasanya Nabila itu kalau ngisi saldo kan di Alfamart, Indomaret. Jadi nanti bisa langsung masuk ke Shopee Pay-nya Nabila. Nah, si penipu ini dia itu mencoba mengambil saldonya Nabila, cuman dia nggak tahu pinnya Nabila. Dia mencoba mengotak-atik pinnya Nabila, dimasukkan gini, ternyata tetap nggak bisa, nggak masuk sampai ada notif bahwasannya pin Nabila terblokir. Pin Shopee Pay-nya Nabila terblokir. Ya si penipu nggak bisa ngambil saldonya Nabila, cuman akhirnya Nabila ganti pin. Ganti pin, password dan nama username-nya gitu. Gitu. Setelah itu karena dia gak berhasil, akhirnya dia mencari cara lain dengan cara Shopee Pay Later. Membayar kayak semacam pinjaman gitu ya. Iya, Shopee Pay Later sini seakan-akan kita berutang. Nah, cicilan. Tapi ruginya di sini kita ya dikenai biaya bunga. Ada bunganya kalau Shopee Pay Later. Misalkan nih Shopee Pay Later-nya Nabila aktif dan akunnya Nabila udah dipegang si penipu. Nah, si penipu di sini bisa belanja sepuasnya. Bahkan bisa maksimal 50 juta. Nah, berarti di situ ya. Terus? Ya, kewalahan dong kalau sampai pada tagihan kita nggak dapat apa-apa, cuma bukan Nabila yang beli, Nabila yang bayar. Tapi kan Nabila sempat masukkan KTP atau apa kayak gitu. Ya, jadi waktu itu si penipu ini sudah tahu kalau akun Shopee Pay Later Nabila masih belum aktif. Sehingga dia menyuruh Nabila untuk mengaktifkan. Sehingga Nabila sudah registrasi, sudah masukkan KTP, terus megang KTP, foto selfie. Nah, mungkin ada ada pencerahan dari Allah, maksudnya hidayah gitu. Dibantu ya, dijaga. Waktu selfie megang kartu KTP itu nggak berhasil, udah dicoba berkali-kali. Mungkin dari situ Allah memberikan perlindungan. Dilindungi Nabila. Tapi kan waktu itu kan Nabila sudah dapat telepon dari emasnya. Kenapa kok masih tetap mau daftar? Mengikuti aja atau gimana? Nah, kan ingin mengikuti, maksudnya yang pertama itu kan ini sudah terbobol. Akunnya Nabila sudah masuk. Sudah dipegang si penipu. Jadi otomatis Nabila nggak bisa berkutik apa-apa gitu. Karena si penipu udah masuk ke akunnya Nabila. Cuman salah satu cara yaitu harus ganti PIN. Walaupun masnya Nabila sudah bilang itu penipuan. Cuman ya gimana lagi, si penipu sudah masuk ke akunnya Nabila, sudah dipegang dia gitu. Akhirnya Nabila tetap ngikutin dia. Pengen tahu lah gitu. Ternyata ya alhamdulillah Shopee Pay Later-nya Nabila masih belum aktif. Coba aja aktif dia sudah bisa ya. Padahal meski kalau misalkan waktu itu berhasil itu bisa ludes 50 juta. 50 juta. Wow. Nabila harus nyicil 50 juta. Dapat dari mana uang? Belum pernah pegang uangnya sebanyak itu. Suruh bayar. Sebenarnya keponya Kak Nabila itu mengikuti alurnya tuh bahaya juga sih. Iya kan? Lama-lama dia jadi hanyut gitu. Iya. Nah, setelah itu kan sudah nih dia tetap gak berhasil.
dan WA-nya belum diblokir kan. Belum diblokir, akhirnya dia nge-VN. Nge-VN voice note, dia sambil marah-marah dengan nada yang tinggi gitu. Nada yang tinggi, terus bilang seperti ini, jangan salahkan saya. Kan awalnya mengotak-atik masalah ATM kan. Jangan salahkan saya ketika ATM-nya Anda bermasalah atau apa. Tapi alhamdulillah nggak ada apa-apa sih di ATM-nya gitu, karena nggak berhasil kan transaksinya. Yaitu kalau masalah yang ATM, cuman yang masalah di Shopee itu yaitu harus ganti PIN aja sih. Ganti PIN-nya. Dan yang terakhir waktu itu kan Nabila emang naruh foto profil di Shopee. Ya fotonya biasa aja, bukan foto diri sendiri bukan, cuman dia ngubah dengan foto yang gak senonoh. Oh iya. Sampai fotonya tuh ya mungkin kalau orang bilang itu yang gak wajar. Berarti emang kesel karena dia gak dapat apa-apa, sudah menghabiskan banyak waktu. Dia gak dapat apa-apa, akhirnya dia yaitu melampiaskan kemarahannya dengan mengubah profil. Tapi sekarang sudah balik lagi akunnya. Nah, balik lagi karena sudah diubah semua. PIN-nya, PIN passwordnya, terus emailnya bahkan. Ya. Sampai Nabila mengubah email ke yang lainnya juga diubah. Karena kan email emang penting banget sih, sampai mengubah semuanya gitu. Jadi emang jadi edukasi banget ya buat kita gitu. Pasti pengguna Shopee tuh pasti banyak banget gitu ya kan, dan pasti yang ngalamin hal yang sama kayak Kak Nabila ini, bukan cuma Kak Nabila, mungkin ada orang di luar sana yang sama. Dan buat kita juga yang belum, dan semoga aja belum ya, semoga aja enggak gitu, semoga aja nggak sampai diganggu juga, dan ini bisa dijadikan pembelajaran juga ya Kak Nabila ya. Hati-hati. Dan kita juga harus hati-hati sama foto sebenarnya ya kan, di situ kita harus belajar. Kita harus hati-hati dengan akun media sosial, dengan foto juga yang bisa ya zamannya sekarang gitu ya, apa sih nggak bisa diambil gitu ya, data aja bisa diambil gitu ya, apalagi foto gitu. Dan foto itu memang riskan banget ya, riskan banget gitu, bisa diganti dengan fotonya orang seolah-olah itu kita, kepalanya aja bisa diedit. Tapi juga yang perlu kita ketahui, kalau misalkan kita punya banyak aplikasi, nggak hanya dari Shopee, apapun aplikasinya, kalau sudah itu teleponnya mengarah ke untuk top up, untuk transfer, minta PIN, nah itu kita perlu harus waspada. Jaga diri gitu, jangan sampai loss kena deh. Tinggal garuk-garuk aja soalnya. Terus Kak Nabila, dari sekian banyak pelajaran itu apa sih yang bisa diambil? Mungkin bisa jadi motivasi juga atau edukasi juga buat sobat RTV di rumah kayak gitu. Iya. Jadi di sini kan penipuan banyak sekali nih ya. Jadi yang pertama kita harus waspada. Dan jangan langsung percaya. Karena semua sosial media ini gak selalu terpercaya. Jadi misalkan nih, ketika ada yang bilang bahwa kita pemenang juara inilah, itulah, kadang kan juga ada SMS masuk nih. Kalau kita dapat uang senilai 50 juta, asal ada pajaknya misalkan. Berupa pajak. Di situ jangan langsung percaya. Kita harus kayak memfilter dulu, apakah kita benar-benar pemenang nih gitu, ataupun kalau memang pemenang misalnya dari pihak siapa gitu berkata bahwa kita juara, itu biasanya langsung dari pihaknya sendiri. Misalkan dari Shopee-nya sendiri datang ke rumahnya itu sendiri gitu. Maksudnya langsung ke orangnya gitu, langsung orang yang dituju, nggak usah lewat SMS, gak usah lewat telepon, langsung datangi ke rumahnya. Jadi kan lebih yakin gitu. Atau langsung transfer aja ya ke rekeningnya, rekening langsung ditransfer gitu ya. Iya, enak itu. Sebenarnya simpel, kalau misalkan kita mendapatkan hadiah, ya sudah, kita dapat uangnya, selesai. Kalaupun mau bayar pajak ya kan, setelah uangnya masuk dulu dong. Iya. Baru itu lebih percaya. Jangan kita dapat hadiah tapi kita rugi dulu, bayar dulu nanti katanya. Itu pun kalau masuk, kalau enggak ya kita rugi gitu ya kan. Bahkan gini, lebih besar pajaknya daripada hadiahnya. Iya benar. Banyak kejadian kayak gitu. Jadi seakan-akan untuk menarik perhatian, mendapatkan 5 juta nih, tapi pajaknya nggak diketahui berapa persen. Itu kurang transparan. Bener. Oke. Dan untungnya nggak jadi, gagal ya, nggak berhasil sih ya. Dan memang kita nggak berharap itu berhasil loh kalau penipuannya. Ya cukup jadi pembelajaran aja. Kalau
kalau kita teledor 50 juta ludes gitu. Ditagih terus ya ke TV kita soalnya ya kan. Iya benar-benar. Tapi gini yang harus di-note juga gitu ya. Kadang hal yang kayak gitu tuh kayaknya oh iya temanku banyak gitu. Oh enggak kalau kitanya enggak bakal. Karena yang namanya orang niat jahat gitu ya. Namanya juga bisa dibilang pencuri kan kalau kayak gitu. Dia pasti akan menggunakan waktu sebaik mungkin dan di momen yang tepat gitu. Tidak sedikit orang yang juga teledor gitu ya. Akhirnya kena kirim kayak gitu. Itu yang harus jadi remind juga buat diri kita sendiri bahwa kita emang harus selalu waspada dimanapun dan kapanpun gitu, karena orang yang niat jahat itu nggak akan pernah melihat selalu menggunakan sebaik mungkin kesempatan itu ya kan. Betul. Cuman gini, yang penipu ini dia merupakan komplotan. Oh iya, kayak nggak hanya gitu individu, ya, hanya satu gitu ya. Jadi waktu nelpon sama Nabila teleponan, Nabila dengar maksudnya dengar temennya. Jadi mereka saling kerjasama. Mungkin si temennya di sini saling nelpon ke orang lain. Gimana caranya setiap penipu itu mendapatkan hasil dari penipuannya gitu. Jadi mereka saling koordinasi gitu. Ya mungkin entah bicara apa gitu, Nabila dengar, oh berarti ini komplotan, bukan cuma satu orang gitu. Betul, pastinya memang seperti itu. Penipu yang sudah kelas agak tinggi ya. Bahkan tinggi juga itu biasanya ketika sudah berhasil Kak Nabila transfer atau top up tuh biasanya nanti langsung dikirim ke bank ini terus jadi ketika dilacak pun ya nggak bisa. Dilacak ke satu bank ini, oh ini sudah hilang, ditransfer lagi. Nah itu biasanya sudah tingkat levelnya bukan abal-abal sudah mahir itu ya. Dan untungnya Kak Nabila lebih waspada soal itu, jadi nggak gagal lah kayak gitu ya. Apalagi Kak Nabila ada di dunia all shop gitu ya. Tapi sekarang gimana nih all shopnya lancar? Alhamdulillah. Tetap masih nggak itu ya? Nggak kapok ya? Enggak, karena uang kan pasti pikirnya kayak gitu. Sekarang waktunya mencari uang. Iya benar. Kamis money gitu ya. Oke, kita doakan semoga usahanya lancar, terus berkembang, dan rencana mau kayak gimana nih, mau diapain? All shopnya mau yang jadi target gitu. Oh gitu. Sebenarnya Nabila punya rencana nih, pengen buka toko. Dan pengen bikin brand sendiri. Ada produk sendiri gitu ya. Misalkan gitu. nih kayak jilbab ataupun baju gitu. Jadi brandnya emang brand Nabila sendiri. Pengennya sih gitu. Cuman apa-apa kita butuh modal. Iya bener. Kalau gak ada modal ya gak bisa jalan kan. Semoga dari all shopnya itu nanti bisa dapat modal. Amin. Tapi tetap jalan ya, offline dan online. Iya, tetap jalan. Strategi bisnis ya. Buat sampingan, marketing. Oke, terima kasih Kak Nabila udah berbagi pengalamannya, dan ini pelajaran banget buat yang nonton ya. Harus ekstra hati-hati dengan kalimat hadiah. Ya kan? Selamat gitu. Anda mendapatkan gitu ya. Kalau nggak memang dari akun resminya kita harus waspada kayak gitu. Dan buat Kak Nabila sukses selalu. Amin. Dan jangan kapok-kapok untuk berbisnis ya, dan selalu hati-hati juga. Oke, terima kasih juga buat sobat RTV yang nonton, dan see you in the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.